Halo teman-teman, kenali nama kita beda. Di sebelah kiri ada Andini, di sebelah kanan ada Nida. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol mengenai tentang perwakilan. Yang jadi concern kita saat ini adalah perwakilan di Indonesia. Kira-kira apa ya yang dimaksud dengan perwakilan itu? Dan apa aja yang bisa dikategorikan dengan perwakilan? Oke, langsung aja kita bahas. Happy watching guys. Stay with us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safia Leila Andini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teori perwakilan. Teori yang pertama adalah teori organ. Teori yang kedua adalah teori hukum objektif Duguid. Teori yang ketiga adalah teori sosiologi Dicker. Teori yang keempat adalah teori mandat, dan teori yang terakhir adalah teori kebebasan. Silakan dilihat. Perwakilan merupakan orang yang mewakili kelompok untuk mencapai suatu tujuan bersama. Prinsip perwakilan menggambarkan para politisi sebagai pelayan rakyat dan memberi mereka tanggung jawab untuk bertindak bagi kepentingan diri mereka yang telah memilihnya. Sistem perwakilan ialah sistem yang dijalankan untuk mewakili pihak yang diwakili atau seluruh rakyat Indonesia oleh lembaga-lembaga tertentu yang diatur oleh undang-undang. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai macam-macam teori perwakilan. Yang pertama adalah teori organ. Teori ini dikemukakan oleh Otto Friedrich von Zurich. Ia lahir di Stettin, Prusia 11 Januari 1841 dan meninggal di Berlin, Jerman, 10 Oktober 1921 pada umur 80 tahun. Ia adalah seorang filsuf hukum berkebangsaan Jerman. Von Zurich merupakan seorang pemimpin dari sekolah sejarah jurisprudensi Jerman yang bertentangan dengan teori Roma tentang hukum Jerman. Menurut teori ini, negara merupakan suatu organisme yang mempunyai alat-alat perlengkapannya secara eksekutif, parlemen, dan mempunyai rakyat. Semuanya mempunyai fungsi sendiri-sendiri dan saling tergantung satu sama lain. Setelah rakyat memilih lembaga perwakilan, mereka tidak perlu lagi mencampuri lembaga tersebut, dan lembaga ini bebas, berfungsi sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Teori yang kedua adalah teori sosiologi Ricker. Menurut teori ini, lembaga perwakilan bukan merupakan suatu bangunan politis, tetapi merupakan bangunan masyarakat sosial. Para pemilih akan memilih wakil-wakilnya yang dianggap benar-benar ahli dalam bidang kenegaraan, dan yang akan bersungguh-sungguh membela kepentingan pemilih. Sehingga lembaga perwakilan yang terbentuk itu terdiri dari golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat, yaitu bahwa lembaga perwakilan itu tercermin dari lapisan masyarakat yang ada. Teori yang ketiga adalah teori hukum objektif Duguid. Teori ini dikemukakan oleh Leon Duguid. Ia lahir di Libourne, Prancis 4 Februari 1859 dan meninggal di Bordeaux 18 Agustus 1928. Ia adalah sarjana hukum tata negara Prancis dan ahli hukum revolusioner yang menguraikan filosofi hukum alam. Duguid belajar hukum di Universitas Bordeaux dan diangkat sebagai profesor di Fakultas Hukum di Caen pada tahun 1883. Pada tahun 1886, ia kembali sebagai guru besar ke Bordeaux, di mana ia menjadi dekan Fakultas Hukum hingga kematiannya. Karya Duguid tetap berkontribusi penting untuk pemikiran hukum hingga saat ini. Salah satu karyanya yang paling penting adalah Traité de droit constitutionnel vol. 5. Teori hukum objektif, yaitu hubungan antara rakyat dan parlemen dasarnya adalah solidaritas. Wakil-wakil rakyat dapat melaksanakan dan menjalankan tugas kenegaraannya hanya atas nama rakyat. Sebaliknya,
Rakyat tidak akan dapat melaksanakan tugas kenegaraannya tanpa memberikan dukungan kepada wakil-wakilnya dalam menentukan wewenang pemerintah. Dengan demikian, ada pembagian kerja antara rakyat dan parlemen. Teori yang keempat adalah teori mandat. Teori mandat atau teori yang dikemukakan oleh Gilbert Apkarian, yaitu seorang wakil dianggap duduk di lembaga perwakilan karena mendapat mandat dari rakyat sehingga disebut mandataris. Teori ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada mandat imperatif. Mandat imperatif adalah seorang wakil yang bertindak di lembaga perwakilan harus sesuai dengan perintah atau instruksi yang diberikan oleh yang diwakilinya. Sang wakil tidak boleh bertindak di luar perintah. Sedangkan, kalau ada hal-hal atau masalah atau persoalan baru yang tidak terdapat dalam perintah tersebut, maka sang wakil harus mendapat perintah baru dari yang diwakilinya. Ini adalah contoh mandat imperatif. Yang kedua, ada mandat bebas. Mandat bebas adalah sang wakil dapat bertindak tanpa bergantung akan perintah atau instruksi dari yang diwakilinya. Dalam hal ini, sang wakil merupakan orang-orang yang terpercaya dan terpilih, serta memiliki kesadaran hukum dari masyarakat yang diwakilinya, sehingga sang wakil dimungkinkan dapat bertindak atas nama mereka yang diwakilinya. Ini adalah contoh mandat bebas. Yang terakhir ada mandat representatif, yaitu sang wakil dianggap bergabung dalam lembaga perwakilan, di mana yang diwakili memilih dan memberikan mandat pada lembaga perwakilan, sehingga sang wakil sebagai individu tak ada hubungan dengan pemilihnya, apalagi untuk minta pertanggungjawaban, justru adalah lembaga perwakilan kepada rakyat pemilihnya. Ini adalah contoh mandat representatif. Teori yang kelima adalah teori kebebasan. Dalam teori kebebasan, wakil dapat bertindak tanpa tergantung atau terikat secara ketat dari terwakili. Menurut teori ini, wakil adalah orang-orang terpercaya dan terpilih serta memiliki kesadaran hukum masyarakat yang diwakilinya, sehingga wakil dapat bertindak atas nama mereka yang diwakilinya atau atas nama rakyat. Dalam teori perwakilan biasanya dibedakan lagi menjadi 2 kategori. Kategori pertama adalah teori mandat atau yang biasa disebut dengan perwakilan politik, dan teori kebebasan atau yang biasa disebut dengan perwakilan fungsional. Dan kategori kedua ini menyangkut peran parlemen sebagai pengemban mandat perwakilan atau representation adalah suatu konsep di mana seseorang atau kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama kelompok yang lebih tinggi. Berdasarkan kedua kategori tersebut, beberapa pakar mengemukakan adanya beberapa varian atau tipe perwakilan politik. Varian pertama itu menurut Gilbert Apkarian, ada 4 tipe hubungan antara wakil dengan pihak yang diwakili, yaitu yang pertama ada wakil sebagai wali. Di sini wakil bertindak bebas menurut pertimbangannya sendiri tanpa perlu berkonsultasi dengan konstituen atau pihak yang diwakilinya. Yang kedua, ada wakil sebagai utusan. Di sini wakil bertindak sebagai utusan dari pihak yang diwakili. Wakil sangat terikat dengan batas kewenangan dan kepentingan-kepentingan yang telah disepakati dengan konstituen. Maka, wakil harus bertindak sesuai dengan mandat yang diberikan padanya. Yang ketiga, ada politiko. Dalam tipe ini, wakil kadang-kadang bertindak sebagai wali.
ada kalanya pula bertindak sebagai utusan. Tindakan wakil mengikuti keperluan atau masalah yang dihadapi, sehingga wakil dapat bertindak atas dasar hati nurani, pemilih, dan partai. Yang keempat ada partisan. Dalam tipe ini, wakil bertindak sesuai dengan program dari partai atau organisasinya. Wakil melepas hubungannya dengan konstituen begitu proses pemilihan selesai. Selanjutnya, wakil hanya terikat pada partai atau organisasi yang mencalonkannya. Yang kedua ada varian menurut Hugo Wolf. Hubungan antara wakil dengan pihak yang diwakili dapat digolongkan ke dalam 5 tipe. Yang pertama, ada tipe utusan, yakni wakil yang bertindak sesuai dengan perintah dari pihak yang diwakilinya. Yang kedua, tipe wali, yakni wakil yang memperoleh kuasa penuh dari pihak yang diwakili dan ia dapat bertindak atas dasar pertimbangan sendiri, maka keberadaan wakil tidak tergantung pada pihak yang diwakilinya. Yang ketiga, tipe politik, yakni kombinasi antara tipe utusan dan tipe wali tergantung pada situasi. Wakil kadang harus berperan sebagai wali, kadang sebagai utusan. Yang keempat, tipe kesatuan, yakni seluruh anggota lembaga perwakilan dipandang sebagai wakil dari seluruh rakyat, tanpa membedakan asal partai politik yang mempromosikan mereka. Dan yang terakhir ada tipe penggolongan, yakni anggota lembaga perwakilan dilihat sebagai wakil dari kelompok teritorial, sosial, dan politik tertentu. Dari klasifikasi tersebut dapat dilihat, nampaknya para masyarakat Indonesia berada di situasi dilematis, di mana di satu sisi mereka dapat dimasukkan ke dalam tipe kesatuan di lembaga perwakilan. Para wakil rakyat seharusnya lebih berorientasi kepada rakyat tanpa memandang pengelompokan politik yang ada. Sesuai dengan sumpah para wakil, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Di sisi lain, seperti yang dikemukakan oleh Afkarian, ada ikatan yang erat antara para wakil rakyat dengan organisasi politiknya dan dengan kelompok teritorialnya.